Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Lotus with Tarot. Pasti semuanya baik-baik saja ya. Video kita kali ini, aku akan membahas tentang healing. Semua orang pasti bertanya-tanya, apa sih healing? Bagaimana healing? Gunanya healing apa? Caranya bagaimana? Kapan waktu yang tepat untuk healing? Kita tidak pernah tahu, karena mungkin informasinya kurang. Jadi sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe dulu channel aku, tekan tombol bel loncengnya, dan di like, comment, and share. Mana tahu video-video ini bisa berguna bagi teman kamu di luar sana di waktu yang tepat. Kita selalu pengen tahu sebenarnya healing itu apa, gunanya untuk apa, kapan waktunya, kriteria seperti apa untuk healing, dan bagaimana caranya. Di sini aku akan mengeluarkan 5 video, tapi baru yang sekarang ini, video ini adalah episode yang pertama. Ada 5 episode yang akan aku rilis ya. Di sini aku membantu percepatan healing untuk kalian semua. Nah, bagi yang ingin kelas khusus atau private khusus untuk healing sama aku, full session, kalian bisa menghubungi aku di bawah. Apa itu healing? Healing adalah kondisi kita menyembuhkan. Apa yang disembuhkan? Di sini konteksnya adalah spiritual kita, batin kita, pikiran kita, bahkan ada yang sampai fisik kita. Kenapa butuh healing? Karena banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita belum mampu untuk melepaskannya, dan kita belum mampu untuk melangkah menatap masa depan yang lebih baik. Kapan waktu yang tepat untuk healing? Waktu yang tepat untuk healing setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dia sebentar, ada bahkan yang butuh bertahun-tahun, ada yang bahkan butuh beberapa kehidupan. Saya menganut prinsip reinkarnasi, tapi kalau kamu tidak, disesuaikan saja. Siapa yang butuh healing? Semua orang, tidak terkecuali orang jahat, anak kecil, orang tua, ABG, ataupun orang dewasa. Orang-orang selama ini berniat jahat terhadap kita, pada dasarnya sebenarnya dia pun punya rasa sakit dalam dirinya, yang dia bahkan sadar atau tidak sadari. Rasa sakit itulah yang kadang-kadang membuat orang tersebut berkelakuan merugikan orang lain. Contoh, sejak kecil selalu mengalami penolakan, sehingga gedenya dia menjadi orang yang sangat berontak, menjadi orang yang sangat dominan, egois, yang mau perkataannya didengarin orang. Itu bisa saja. Itu adalah salah satu contoh simpel. Nah, bagi kamu yang menonton video ini tapi belum bisa untuk mengikutinya, tidak apa-apa. Karena mungkin
ini belum saatnya kamu untuk sepenuhnya healing. Masih ada beberapa proses yang perlu kamu jalani, yang perlu kamu nikmati sampai akhirnya kamu berada di titik balik kamu. Ingat ya, video yang akan aku rilis, 5 video yang ini, Project Healing, itu bisa berlaku buat semua orang, tapi juga tidak berlaku untuk semua orang. Hanya orang-orang yang resonate dan terpanggil yang bisa mengikutinya. Bukan mengikutinya ya. Momen yang tepat, waktu yang tepat, dan situasi yang tepat. Orang butuh healing, terkadang butuh sampai puluhan tahun. Terkadang butuh sampai ratusan kehidupan. Terkadang butuh waktu sebentar, terkadang butuh waktu seumur hidup. Jadi di sini aku ingin membantu kalian yang mungkin sejodoh dengan aku bantu supaya bisa mempercepat proses healing dan hidup akan lebih bahagia tanpa kemelekatan. Video ini akan kubagi 2 sesi. Sesi pertama, tarot. Sesi kedua, meditasi. Kita mulai episode pertama. Episode pertama, judulnya adalah Your Pain. Sakitmu. Apa itu sakit? Apa itu pain? Pain itu adalah perasaan terluka. Kita melukai orang lain, kita pun terluka. Orang lain melukai kita, kita juga terluka. Ataupun kita melihat orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, kita pun terluka. Itu contoh pain. Aku mau di episode pertama ini kita mengidentifikasi semua rasa sakit yang ada di kamu, yang ada di memori kamu, dan dicatat. Ingat ya, ini video hanya untuk kamu yang komitmen untuk bisa healing. Kalau kamu butuh, kamu sediakan jurnal untuk dirimu sendiri. Catat prosesmu. Karena proses setiap orang berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Tapi supaya kamu bisa melihat progresmu, dicatat. Dengan kamu healing, kamu bisa menjadi lebih ringan dan bisa menghadapi segala sesuatu atau masalah yang datang atau masalah yang sedang datang masalah yang sedang dicoba ke kamu jadi lebih ringan. Di sini di episode pertama, tugasmu hanya mencatat. Awas. Tugasmu hanya mencatat, tidak boleh ada campur baur perasaan di dalamnya. Ibaratkan kamu ini adalah orang pihak ketiga yang sedang mengobservasi pikiranmu. Paham ya? Ingat, hanya mencatat. Mari kita identifikasi dahulu rasa sakit apa saja yang termasuk di kamu. Ya. Kebahagiaan, joy. Rasa sakitnya adalah mungkin kamu melihat orang-orang yang kamu tidak senangi berbahagia. Atau orang yang
sedang menyakiti kamu, sedang berbahagia dan kamu merasa tidak terima. Bersyukur. Mungkin kamu melihat dirimu terjerat oleh cinta, tidak bisa lepas, sementara cinta itu salah. Cara mencintainya salah. Bukan cinta yang salah, maaf. Cara mencintainya salah. Itu juga salah satu bentuk rasa sakit. Atau kamu di luar sana yang ditinggalkan oleh pasangannya, baik perempuan atau laki-laki, sehingga kamu terpaksa harus tinggal sendirian atau tinggal dengan temanmu. Rasa iri, rasa sirik yang kamu lakukan atau orang lain lakukan padamu. Padahal orang lain tidak tahu beban yang kamu kandung itu juga sangat banyak. Atau kamu tidak tahu beban yang orang lain kandung itu banyak. Gak hanya apa yang kamu lihat doang yang benar. Itu pun bisa memicu rasa sakitmu. Penyesalan. Mungkin kamu pernah berkata kasar pada seseorang, orang tuamu, atau sebaliknya, dikatai kasar, sehingga kamu membawa rasa penyesalan yang sampai sekarang kamu belum bisa move on. Kamu terjerat, terkurung terikat oleh situasimu yang kamu tidak punya keberanian untuk keluar. Apapun itu, entah itu trauma masa kecil, entah itu trauma berpasangan, entah itu trauma dengan sosial. Ada yang melampiaskan kekecewaannya dengan bekerja. Ada yang melarikan diri, tidak menghadapinya. Dia menyimpan dan menutup rapat-rapat hatinya dan tidak mau menyadarinya. Tidak mau menyelesaikan masalahnya. Tidak mau menyelesaikan traumanya. Sehingga dia melampiaskan. Melampiaskan bisa dengan banyak hal. Ya, dia sini adalah bisa saja kamu. Kamu melampiaskannya mungkin dengan pekerjaan, tidak peduli dengan keluarga. Mungkin melampiaskannya dengan cara yang lain. Ketika doamu tidak ada jawabannya, ketika kamu memohon dengan setengah mati pada Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan tidak kunjung kamu kasih jawaban, kamu merasa benci sekali dengan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kamu taruh aku dengan kondisi seperti ini? Kenapa kamu biarkan semua hal terburuk terjadi padaku? Kenapa aku sudah berbuat baik dengan orang lain, tapi kenapa kamunya masih memberikan jalan buntu buat hidupku? Ini adalah salah satu bentuk pain, rasa sakit yang kita tanggung. Dikhianati, pengkhianatan. Kamu mengkhianati atau kamu dikhianati, itu pun meninggalkan rasa sakit dalam hati, rasa dendam, bikin kamu adanya rasa keraguan-raguan dalam hidup. Orang tua,
Ada rasa penyesalan. Kamu sudah bertindak kasar sama orang tua mungkin, atau orang tua sebaliknya. Kamu tidak mampu memaafkan orang tua kamu, atau orang tua atau sebaliknya. Atau kamu bahkan tidak sempat mengucapkan kata menyesal, kata maaf, atau sebaliknya. Itu juga salah satu bentuk sakit. Kebijaksanaan. Tapi aku tidak melihat kebijaksanaan di sini. Yang aku tangkap adalah di sini. Kita terkadang demi gengsi, kita kadang-kadang suka mengumbar kesombongan, suka mengumbar kata-kata bagus tapi kita sendiri tidak ada isi. Kebohongan atau dibohongi adalah salah satu bentuk dari rasa sakit. Kebingungan. Kamu bingung. Tidak ada orang di samping kamu, tidak ada orang yang membantu kamu mengambil keputusan. Kamu bingung, mana yang harus kamu pilih? Karena trauma-trauma masa lalu kamu. Kebingungan akan memilih sehingga kamu salah pilih dan akhirnya kamu menyesal. Itu adalah salah satu bentuk dari sakit. Ada semua hubungan sebab dan akibat, tabu dan tuai. Bagaimana masa kecilmu, bagaimana masa dewasamu, itu mempengaruhi kamu sekarang. Kesombongan. Kamu tidak menyadari mana teman, mana pura-pura teman, atau kamu yang sebaliknya, kamu hanya menjadi pura-pura teman bagi seseorang. Hidup menghambur-hamburkan kekayaan, menghambur-hamburkan usia, menghambur-hamburkan materi dan pikiran. Kesombongan akan diri sendiri itu juga salah satu bentuk sakit. Pahit manis. Terkadang kita menginginkan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Begitu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, timbullah rasa sakit di dalam karena adanya rasa ketidakpuasan. Kamu tidak punya waktu, tidak mau untuk mempelajari kenapa ini tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Kemarahan itu menjadi pil pahit dalam batinmu. Jodoh. Banyak sekali orang-orang yang belum bisa melepas pasangannya yang tidak berjodoh, atau menerima mantannya berjodoh dengan orang lain, atau yang disakiti oleh pasangannya. Kadang rasa sakit itu menjadi trauma.
bahkan ketidakpercayaan, tidak percaya akan apapun, tidak percaya akan diri sendiri, kamu tidak dipercayai adalah juga salah satu bentuk trauma, bentuk sakitnya dirimu. Kebohongan orang, kamu ditipu atau kamu menipu, pengkhianatan, semua. Dan masih banyak lagi jenis-jenis sakit ataupun duka yang tertinggal dan membekas di hati kamu dan tidak mampu aku jabarkan secara keseluruhan sekarang. Tapi kamu tahu kalau masih banyak di luar sana, termasuk salah satunya yang terjadi di kamu. Mungkin tidak saya sebutkan di sini. Ya. Ingat, sebelum kita mulai meditasi, kamu harus mencatat. Mindset kamu adalah mencatat. Ini identifikasi kita terhadap masalahmu secara tarot. Setelah ini, aku akan bantu dan pandu kita semua untuk bagaimana caranya di sesi episode pertama ini membantu kamu mengidentifikasi masalah kamu sebenarnya lewat meditasi. Sekarang, yang harus kamu lakukan, persiapkan dirimu. Yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Yang mau minum, silakan minum. Yang mau mandi, silakan mandi. Yang mau wudu, silakan wudu. Persiapkan dirimu, siapkan ruangan yang nyaman buat kamu, yang tidak diganggu dulu selama mungkin lebih kurang setengah jam ke depan. Kalau perlu nyalain AC. Persiapkan dirimu. Kita akan mulai kelas meditasinya. Saya berikan waktu kamu, dan kalau kamu mau, kamu bisa pause video ini sambil kamu mempersiapkan diri. Nah, video meditasi ini kamu bisa ulang sendiri di rumah. Kalau kamu ingin sesi khusus, lebih private, lebih terarah, kamu bisa menghubungi aku. Ya. Jadi ingat, app kita, saya akan merilis 5 episode. Ini adalah episode pertama. Setiap 5 episodenya ada meditasinya, ada tarotnya, supaya bisa kita menjabarkan dan bisa aku membantu kalian semua untuk mempercepat proses healing. Semua yang terjadi di sini jangan dipaksa. Ketika kamu belum mampu untuk menyerapnya, memang itu bukan saatmu untuk healing. Oke? Sekarang pause videonya, persiapkan dirimu. Ya? Baik. Gimana semua? Sudah siap untuk kita mulai proses healing di episode pertama ini? Kalau kamu sudah siap, mari kita cari tempat duduk yang nyaman buat kamu. Bisa kamu duduk bersila, bisa duduk dengan kursi bangku atau di sofa sambil kamu mendengarkan ini. Bisa saja kamu setengah bersandar. Ingat, jangan tidur, karena takut nanti kamu ketiduran. Baik. Di saat aku bilang inhale,
itu artinya menarik nafas. Exhale itu artinya mengeluarkan nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Buang nafas. Tarik nafas lagi, inhale. Exhale. Perlahan-lahan kamu pejamkan matamu. Inhale lagi. Exhale lagi. Badanmu semakin rileks dari ujung kepala hingga ujung kaki. Inhale lagi. Exhale lagi. Inhale. Exhale. Rasakan nafas masuk melalui hidungmu dan lewati paru-parumu, kemudian keluar lagi lewat hidung. Fokus dulu pada nafas. Inhale. Exhale. Panca inderamu semakin rileks. Rahangmu semakin rileks. Atur nafas. Inhale. Exhale. Lalu sekujur tubuhmu kini sudah rileks. Kalau belum, kamu bisa lanjutkan dulu. Aku kasih waktu 1 menit. Atur nafas. Inhale. Exhale. Inhale lagi. Exhale lagi. Jantungmu, nafasmu menjadi lebih tenang. Bahumu menjadi lebih rileks. Suara-suara yang terdengar, baik itu suara kendaraan, anak kecil, masak, segala macam, atau bunyi tetangga, justru membantu kamu jauh lebih rileks. Inhale. Exhale. Meditasi healing episode pertama, Your Pain, sakitmu, akan kita mulai. Inhale. Exhale. Kamu tiba-tiba melihat secercah cahaya di ujung pandanganmu. Semakin lama cahaya ini semakin dekat. Dekat, dan kamu melihat ada sebuah gerbang besar di situ. Gerbangnya sangat besar, tapi bentuknya unik. Bisa saja ada yang berbentuknya unik, ada yang bisa saja berbentuk yang simple, polos. Tidak apa-apa. Kamu berjalan ke gerbang itu, berhenti di depan gerbangnya. Kamu rasakan, pegang gerbangnya, rasakan teksturnya, ciumi bau-bauannya, wanginya. Lihat secara keseluruhan gerbangnya. Ketika kamu siap, tarik nafasmu, dorong pintunya.
atau buka gerbangnya. Kamu akan melihat sebuah ruangan yang terdiri dari beberapa pintu. Lihat sekeliling ruangan, ada apa saja. Tiba-tiba kamu berjalan di pintu yang paling dekat dengan kamu. Pandangi pintu itu. Kamu lihat ada tulisan rasa sakitku, your pain, di pintu itu. Ingat ya, selama proses ini, yang perlu kamu ingat adalah di sini kamu hanya mencatat. Jangan terbawa emosi. Mencatat. Kamu ibarat orang ketiga yang sedang mengamati prosesnya. Jangan ada kebawa emosi. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu. Ketika siap, buka pintunya. Kamu akan melihat ruangan yang sangat kotor dan rak-rak lemari yang berjejeran. Tapi raknya kosong. Semua barang-barang di lantai berserakan. Berdebu. Benda-benda di bawah bisa saja buku, bisa saja kotak, bisa saja gelas, bisa saja cermin, kertas, ataupun benda-benda lain. Di sini aku akan kategorikan sebagai benda. Tiba-tiba di tanganmu sudah ada satu buah jurnal, satu buah buku kosong, dan sebuah pena. Ingat, kalau kamu merasa jurnal kamu sudah penuh, kamu bisa minta jurnal yang baru. Perlahan-lahan kamu mendekati sebuah benda yang paling dekat dengan kakimu. Tarik nafas, buang nafas. Kamu buka benda itu. Tiba-tiba benda itu mengeluarkan memori. Memori orang-orang atau kamu mengkhianati orang itu, atau kamu dikhianati oleh orang itu. Memori pengkhianatan. Ingat, ini hanya reka ulang memori. Kamu hanya mencatat, tidak membawa perasaanmu ke dalam. Ingat, mencatat. Kamu catat semua tayangan memori yang ada ke jurnal yang di tangan kamu. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu. Ingat untuk tidak terbawa emosi. Setelah kamu selesai, tutup benda itu. Dan secara otomatis benda itu akan terbang tersusun rapi di raknya yang kosong.
Kemudian kamu mengambil benda yang lain yang kira-kira menarik perhatianmu. Mungkin benda yang paling kanan. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu, buka benda itu. Itu adalah memori penyesalan. Mungkin kamu telah atau pernah mengatakan kata-kata yang membuat kamu menyesal seumur hidup, atau melakukan sesuatu yang telah membuatmu menyesal seumur hidup terhadap orang lain ataupun terhadap dirimu sendiri. Kamu catat semua rekaman itu di jurnal kamu. Tarik nafas, buang nafas, atur emosimu, jangan terbawa emosi. Tugasmu hanya mencatat. Setelah kamu siap, tutup benda itu, dan benda itu secara otomatis terbang tersusun rapi di raknya. Mungkin bagi sebagian kamu, jurnalnya sudah penuh. Kalau sudah penuh, taruh kembali atau susun kembali jurnal kamu di raknya yang kosong di bawah rak benda kamu yang tersusun rapi tadi. Setiap kali kamu merasa jurnal kamu sudah penuh, taruh jurnal yang sudah penuh itu di raknya, dan otomatis jurnal kosong yang baru akan muncul di tanganmu. Sekarang kamu mengamati ada satu benda yang sangat besar. Benda itu sangat besar, bisa kotak, bisa buku, dan lain-lain. Sangat berat. Kamu berjalan menghampirinya. Persiapkan dirimu. Ingat, tugasmu hanya mencatat. Tarik nafas, buang nafas. Ketika kamu siap, buka benda itu. Itu adalah memori. Memori atas kelalaianmu. Memori atas keputusasaanmu. Memori atas kebencianmu atau penghinaan. Rasa bersalah, semuanya bisa muncul. Hal yang paling, memori yang paling mengganggu dalam hidupmu, yang baru terjadi akhir-akhir ini, mungkin dalam 10 tahun belakangan. Kendalikan emosimu. Ingat, kamu di sini hanya mencatat. Jangan terbawa emosi. Kamu catat semua prosesnya, kamu catat semua memori yang ada.
Ketika kamu siap mencatat, tutup benda itu. Dan benda itu akan otomatis terbang, tersusun rapi di raknya. Kendalikan dirimu. Kendalikan emosimu. Tarik nafas, buang nafas. Aku tahu tanganmu bergetar sekarang, hatimu bergetar sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, buang nafas. Kendalikan dirimu, kendalikan emosimu. Bilang sama pikiranmu, tugasmu di sini hanya mencatat. Bagi yang ingin menyelesaikan duluan, silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, keluar kamu dari pintu ruangan itu, kamu tidak membawa beban yang di dalam ruangan itu keluar. Dan kamu melangkah keluar lewat gerbang yang tadi dan kembali ke kesadaranmu. Tapi bagi yang mau lanjut, tetap di ruangan. Kemudian kamu melihat ada sebuah kotak warna-warni, atau mungkin sebuah benda yang warna-warni, sangat kecil tapi menarik perhatianmu karena dia warna-warni. Ambil benda itu. Kamu lihat di luarnya ada tulisan kamu, tulisan namamu. Namamu, usiamu waktu masih kecil. Tarik nafas, buang nafas. Persiapkan dirimu. Awas, ingat, kamu di sini hanya mencatat. Jangan terbawa emosi. Tarik nafas, buang nafas. Buka benda itu. Ini adalah memori masa kecilmu, di mana memori penghinaan, penolakan, penyesalan, kemarahan dengan keluarga terdekatmu, dengan orang tuamu, kekerasan yang muncul, yang terjadi di hidup kamu. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu, catat semua. Beranikan dirimu untuk menontonnya dan mencatat semua. Tahan emosimu. Jangan libatkan emosimu di dalam. Ingat, jangan libatkan emosimu di dalam. Rasa tidak dipercayai, rasa marah, dengki, semuanya berkecambuk. Aku tahu, tapi jangan terbawa emosi. Atur nafasmu. Atur nafasmu. Fokus hanya pada mencatat memori itu.
Atur nafasmu, atur emosimu. Ketika sudah selesai, kamu boleh menutup benda itu. Tutuplah dengan berani. Dan benda itu otomatis akan terbang tersusun rapi di raknya. Sekarang pejamkan matamu. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu, atur emosimu. Ketika kamu siap, buka matamu. Kamu akan menemukan keanehan. Ruanganmu sudah jauh lebih terang. Sampah-sampah di lantai sudah hampir habis. Mungkin tinggal satu. Tapi ada mungkin sebagian kamu di luar sana, mungkin masih banyak sampahnya. Yang masih banyak sampahnya, kamu bisa ulangin lagi proses ini dari awal, di kemudian hari. Kamu melihat ada sebuah benda tinggal satu di lantai. Kamu dekati benda itu. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu. Ketika kamu siap, buka benda itu. Itu adalah memorimu sekarang. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang. Entah itu pengkhianatan, entah itu kekerasan, entah itu kebohongan, atau apapun bentuknya yang kamu rasakan sekarang. Aku tahu ini berat, tapi ingat, tugasmu hanya mencatat. Mencatat dan tidak terbawa emosi. Ini adalah bisa saja kondisi, memori kamu yang menjadi pelaku atau kamu menjadi korban. Catat semua di jurnalmu. Atur nafas, atur emosimu. Ketika kamu sudah siap, dengan seluruh keberanianmu, kamu tutup benda itu. Dan benda itu terbang tersusun rapi di raknya. Kamu melihat ruanganmu sudah tertata dengan rapi sekarang. Tapi tidak ada penerangan alami di ruanganmu. Sembari kamu menikmati ruanganmu sudah rapi, buku di jurnalmu kamu taruh kembali ke raknya. Di situ kamu melihat jurnal kamu, ada beberapa orang, mungkin sudah ada 3, 5, 10. Tergantung kamu. Sudah berapa kali kamu meminta ganti jurnal. Ada yang cuma 3, gak apa-apa, tidak ada masalah. Setiap orang prosesnya berbeda. Bagi yang masih ada sampah, dilanjutkan ya. Mungkin kamu butuh istirahat, kita
Jangan dipaksa dalam satu kali kerja atau satu kali meditasi untuk proses healing. Sekarang kamu lihat ruangan kamu sudah sangat rapi. Kamu melihat, kamu sekarang mampu melihat ada 2 jendela atau 3 jendela atau 1 jendela besar di ruangan itu. Sembari kamu bahagia, kamu berjalan mengelilingi ruangan itu, kamu melewati jendela itu dan kamu menarik gordennya. Sehingga kamu bisa melihat ruangan itu ada cahaya yang masuk. Ketika siap, kamu berjalan ke arah pintu dan katakan pada dirimu, terima kasih kamu telah bisa menjaga perasaanmu dan kamu telah mencatat dengan sangat baik. Semua beban, pikiran yang disebabkan oleh benda-benda yang tersusun rapi akan tertinggal bersama dengan jurnal-jurnal kamu di ruangan itu. Aku akan kembali lagi untuk menyelesaikan semua ini. Katakan itu pada dirimu. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu. Ketika sudah siap, buka pintunya dan kamu keluar. Tutup pintunya. Dengan langkah ringan kamu berjalan ke gerbang. Pertama kali kamu masuk, kamu katakan lagi pada dirimu, apapun beban-beban yang masih tertinggal di aku, akan aku tinggalkan dahulu sementara di ruangan ini. Tidak kubawa keluar. Tarik nafas, buang nafas, atur nafasmu, buka pintunya, buka gerbangnya, dan kamu keluar. Kembalikan dirimu pada kesadaranmu yang sekarang. Sadari nafasmu, sadari pikiranmu sudah kembali lagi. Kemudian perlahan-lahan kamu membawa kedua tanganmu di depan dadamu. Gosokkan kedua tapak tanganmu semakin cepat sehingga hangat dan panas. Taruh di mata, pipimu, dan gosok lagi sampai panas. Kamu taruh di leher dan di dadamu. Setelah selesai, kamu bawa kembali tanganmu ke posisi nyamanmu. Perlahan-lahan kamu buka matamu. Dan mari kita ucapkan terima kasih Tuhan Yang Maha Esa telah membimbing dan membantuku, telah menjagaku pada meditasi hari ini. Meditasi selesai. Terima kasih semuanya yang sudah bersabar dalam meditasi. Meditasi ini bisa kamu ulangi kalau kamu belum selesai untuk PR-mu, PR ruangan itu. Jangan dipaksakan. Kalau kamu hanya mampu sanggup satu benda, tidak apa-apa. Lanjut lagi. Selama proses ini akan ada namanya proses detoksifikasi emosi, detoksifikasi energi. Setiap orang bermacam-macam. Jangan lupa minum dulu airnya sambil kamu mendengarkan penjelasanku. Detoksifikasi energi atau emosional bisa saja dalam bentuk
yang ekstrim sampai yang non ekstrim. Ada beberapa orang tidak merasakan apapun, gak apa-apa, itu normal. Ada yang sampai mimisan kayak saya, itu juga normal, asal jangan terlalu keseringan ya. Ada yang mood swing, tidak masalah. Tapi mood swing di sini kamu akan melihat bedanya mood swing kamu biasa dengan mood swing kamu di sini. Mood swing kamu di sini itu lebih terkontrol. Kenapa tadi ruangan itu ada rak dan tersusun dengan rapi setelah kamu membuka satu persatu bendanya? Kadang kita tidak mengerti sampah-sampah yang ada di dalam diri kita yang menjadi sebuah sakit, sebuah duka. Semuanya kondisi berantakan, tidak teratur. Episode yang pertama ini, episode kita untuk mengorganisir satu persatu. Jadi kita bisa melihat gambaran besar, apa sih dukaku sebenarnya? Poinnya di mana sih? Itulah fungsi meditasi di sini. Oke? Nah, bagi kamu yang ingin sesi lebih private sama aku, bisa hubungin aku di description box. Oke? Dan aku sarankan, ini ada 5 episode. Episode yang pertama kamu bisa ulangin berkali-kali sampai kamu selesai organisirnya. Dan aku sarankan untuk kamu membuat jurnal atas perjalanan spiritual dan healing kamu sendiri. Buat jurnal dirimu sendiri. Kamu cari tahu gerbang kamu seperti apa, rasanya gimana, ukirannya gimana, wanginya seperti apa, ruangan kamu seperti apa, tekstur seperti apa, benda yang kamu pegang itu apa, dan memori-memori yang muncul itu apa. Nah, di situ tugasmu hanya mencatat. Catatlah, tuangkanlah dalam sebuah jurnal. Dan di jurnal itu kamu tulis My Healing Journey, perjalanan healingku, perjalanan kesembuhan spiritualku, perjalanan kebangkitan spiritualku. Oke? Aku harap video ini bisa membantu kamu. Ya. Tujuannya meditasi kita adalah untuk yang kebaikan, dan semoga juga kembali menjadi kebaikan buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia, semoga dunia bebas dari bencana. Kita jumpa lagi di episode kedua, video yang mendatang. Terima kasih. Bye-bye.